Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Coba la-nya dibuka. A'la. Jadi di situ ada taklil yang harus dihindari. Jadi tidak ada taklil. A'la, itu taklil namanya, atau imalah sughra. Tidak, bukan a'la tapi a'la, ya. Semua sampai terakhir nanti ya. Surah Ibrahim wa Musa, bukan Musa. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. فلا تنسى. Berapa panjangnya sa? 2 harakat, betul ya. Berapa panjangnya? Tapi itu ada tandanya itu. Ada tanda seperti alis terbalik yang menunjukkan bahwa panjangnya lebih dari 2 harakat. Tapi kenapa ini dibaca 2 harakat saja? Karena kita berhenti, karena waqaf. Kalau waqaf maka tanda itu tidak lagi berfungsi. Kapan tanda alis terbalik itu? Tanda mad itu namanya. Namanya apa? Tanda mad. Tanda baca apa? Mad. Artinya kalau ada tanda seperti itu dapat dipanjangkan lebih dari 2 harakat. Ya. Jazakallahu khairan. Kalau ada tanda seperti alis terbalik itu menunjukkan bahwa itu dapat dipanjangkan atau dibaca panjang lebih dari 2 harakat. Namun di sini fala tansa, kalau berhenti tanda itu tidak berfungsi. Ya, kapan tanda itu berfungsi? Ketika disambung fala tansa dengan illa. Gitu ya? Bisa dipahami? Jadi kalau berhenti 2 harakat saja. Bukan fala tansa. Enggak begitu. Fala tansa, cukup. Itu nggih. Kalau disambung baru bisa dibaca. 2 harakat. سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. ونيسرك لليسرى. يسرى. Nah, gini, perhatikan. Sampai pada pengucapan sinnya tidak usah mencucu, ya. Yusra, ada ya. Yusra. Ya, betul, begitu ya. Tapi juga perlu diperhatikan, hindari berlebihan ketika mengembalikan posisi bibirnya. Setelah dhammu syafatain, mencucu yu gitu ya. Mencucu pada pengucapan ya madmumah yu, kemudian mengembalikannya ke posisi semula, itu yang normal saja ya. Tidak usah terlalu semangat.
yus enggak gitu ya. Enggak. Mungkin secara perasaan, wah ini yang mantap ini, yus gitu kan. Tetapi bukan mantap-mantapan. Tapi apa? Yang normal saja, natural. Yusra. Ya. Ini saya ingin berikan faedah di sini, berbagi faedah bahwa di dalam membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu adalah bacaan yang mudah, yang natural, sesuai dengan tipikal wataknya. Jadi bukan pada metodenya mulut. Gitu ya. Jadi orang membaca dengan tajwid itu bukan pada bagaimana memainkan metodenya mulut. Apa metod ya? Maju mundurnya ya gitu, bukan. Ya. Jadi semuanya dibaca dengan mudah. Ya, termasuk di sini. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini bukan justru menganjurkan jamaah untuk membacanya itu sambil metod-metod ya. Yusra ndah. Ya. Karena sebagian ada yang wah ini yang mantap ini, yusra gitu. Ndak. Natural saja. You coba yus. Ini sama halnya ketika kita membaca di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Gitu kan? Mustaqim. Tidak perlu mustaqim. Nah. Apa? Mustaqim cukup. Jadi kembalikan saja. Ini yang sering diulang-ulang atau istilah tidak ada di kitab, tapi ini hanya dipraktik saja. Ya, para masyayikh, guru-guru kami itu ya waladi, anak, biasanya kan manggilnya begitu kan, karena mereka seperti halnya orang tua kita, manggil kita ya nak gitu ya waladi. Dhamm wa irja. Apa artinya dhamm wa irja? Mencucu, setelah itu irja, kembali lagi. Jadi bukan meringis ya, mustaqim dah. Ini takalluf. Ini termasuk bentuk takalluf. Jadi tidak perlu sampai harus meringis. Mustaqim, yusra, enggak. Yang natural saja. Dhamm wa irja. Namanya juga dhamm wa irja. Artinya mencuculah, kemudian kembalikan ke hay'ah atau bentuk mulut yang semula, sebagaimana kalau kita mengucapkan as gitu kan, bukan enggak kan, tidak perlu nyengir ya. Tapi as gitu ya, yusra gitu ya. Ya, wa nuyassiruka lil yusra. Boleh saya ditambah lagi catatannya pada pengucapan wa nuyassi. Nah, kasrahkan sinya. Jangan bacanya masih wa nuyassiruka siruka. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atil dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Di sini perhatikan. Suara dalnya jangan terputus. Enggak. Tapi alirkan suara dalnya. Ya, tetap mengalir ya. Tidak terputus suaranya. Ya, sayadzakkaru. Bukan bukan begitu. Bukan diputus suara dzalnya, tapi sambung saja. Ini huruf rakhawah ya. Jadi dan pengucapannya lunak, tidak usah ditekan-tekan berlebihan. Ini kan ditekan berlebihan. Jadi kalau huruf yang bertasydid itu huruf rakhawah seperti dzal, shin dan lain sebagainya. Ya tidak, atau ha ya di surat An-Naba itu yang kita wahaja. Atau yang tidak perlu ditekan berlebihan, karena sejatinya itu huruf lunak, jadi tidak perlu ditekan kencang-kencang ya. Sayadzakkaru beda dengan kaf musyaddadah
Dzakkaru memang begitu ya. Karena memang durasinya pendek. Huruf itu aliran suaranya pendek. Untuk kaf ya. Sayadzakkaru man. Yang kedua, man yakhsha, dengungkan. Man, coba. Ya, dengungkan. Man. Rasakan ada suara yang keluar dari rongga hidung atau khayshum. Ya. Ini di situ banyak sekali yang dalam prakteknya masih kurang tepat. Ya, idghamnya sudah betul. Mai itu idghamnya sudah betul. Hanya saja ini idgham bi gunnah, bukan hanya sekedar menahan suara ya-nya saja. Mai itu hanya menahan apa? Suara ya-nya. Idghamnya sudah betul. Mai. Tetapi ini kurang tepat. Kenapa? Karena tidak disertai dengan suara dengung atau gunnah. Ini kan idghamnya idgham apa? Bi gunnah. Idgham ada dua. Idgham nun sakinah ini ada dua. Idgham bi gunnah dan idgham nun ketemu ya, idghamnya bi gunnah atau bi ghairi gunnah? Bi gunnah. Ya. Untuk ya, waw khususnya ya. Kalau umpamanya nun dan mim ya itu sejatinya huruf gunnah jadi lebih mudah. Nah, di sini apa? Ya dan waw. Dalam hal ini yang kita memasukkan nun sukun pada huruf ya-nya disertai dengan suara dengung. Istilahnya apa? Idgham bi gunnah. Idgham apa? Bi gunnah jemaah. Jadi may, dengungkan. May yakhsha. Coba. May yakhsha. Belum. May. Gitu ya. May. Ya, tampak seperti itu ya. Jadi bukan hanya sekedar apa? Menahan suara ya-nya. May, kebanyakan seperti itu. Dan ini hanya ada dalam prakteknya seperti itu ya. Jadi kalau umpamanya kita belajar ilmu tajwid itu seperti ilmu tajwid yang kitab ilmu tajwid yang disusun oleh Syekh Yahya Al-Ghawthani, ini masuk di ilmu tajwid mustawa tsani ya. Jadi ada 3 level ya. Ada level 1, 2, 3. Nah, ini masuk di ya, pembahasan ini masuk di ilmu tajwid level 2. Ya. Karena memang di situ banyak catatan praktiknya. Jadi bagi yang sudah lama ngaji tahsin di sini ya. Sejak tahun berapa Mas? Sudah sebelum pandemi ya. Masya Allah ya, sudah khatam kitab tajwidnya. Nah itu saya sarankan upgrade, naik kelas gitu. Jangan hanya di level 1 terus, naik kelas. Termasuk apa? Kalau si kitabnya ya cari yang level tsani gitu ya, level apa? Level 2. Itu saja ya. Cari kitab ilmu tajwid mustawa tsani level 2. Seperti yang saya contohkan tadi, kitab tajwidnya Syekh Yahya Al-Ghawthani ya. Ilmu tajwid mustawa tsani itu, di situ banyak catatan prakteknya. Seperti ini ada di kitab itu insyaallah. Ya. Jadi pada saat memasukkan nun sukun pada ya-nya itu tampakkan ya, perjelas gunnahnya. Mai, bukan mai. Nah, mai gitu ya. Namun berikutnya, maaf ya, agak terperinci nggih. Namun berikutnya ketika sampai pengucapan ya-nya yakhsha, ya-nya tidak ada gunnah. Jadi gunnahnya, pengucapan dengungnya itu pada saat apa? Mai. Ya, mai di situ saja. Mai pada saat menahan ya-nya itu disertai dengan apa? Gunnah. Namun pada saat perhatikan, pada saat pengucapan yakhsha, ya-nya tidak ada gunnah. Ini kalau kita bagi dua ya. Mai, ini dengung. Coba. Mai. Kedua. Yakhsha. Nah, saat pengucapan yakhsha, ya-nya tidak ada lagi apa? Gunnahnya. Karena ya bukan huruf gunnah. Ya. Nah, ini catatan praktik yang ada di pengucapan idgham bil gunnah. Ya. Silakan dicatat nanti
nanti dibawa kepada penerapan hukum yang sama. Idgham bi gunnah, tidak hanya di surat Al-A'la saja gitu nggih. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا Barakallahu fikum. Sampai di situ ya. Untuk bagian pertama berhenti di ayat itu insyaallah. Betul? Betul ya? Di situ sampai di situ ayat itu? Baik, ahsantum barakallahu fikum. Baik, pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas pengenalan ya tentang surat Al-A'la. Ayat pertama belum tuntas ya kita jelaskan, kita tafsirkan ya, masih pada penjelasan tentang apa? Sabbih. Kata-kata apa? Sabbih. Apa artinya sabbih? Nazzih. Ya. Apa artinya sabbih? Nazzih. Ya, bersihkanlah, sucikanlah. Ya. Sucikanlah dari apa? Segala macam kekurangan, segala macam aib, cacat. Ya. Jadi di situ kita diperintahkan untuk apa? Dari kata sabbih, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam aib dan kekurangan. Ya. Yang mana aib dan kekurangan itu adalah merupakan ciri makhluknya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, kalau kita ucapkan subhanallah artinya apa? Mensuci Allah. Artinya kita menghilangkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam yang itu menjadi apa? Sifat manusia, begitu kan? Makhluk secara umum itu penuh dengan kekurangan. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Ya. Maha sempurna. Tidak ada kekurangan, aib, cacat padanya. Ya, sedangkan makhluk penuh sekali dengan apa? Kekurangan. Kalau kita mau menyadari sebagai makhluk ya, sebagai ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa tidak ada yang patut disombongkan. Ya, mau dengan ilmu kita, mau dengan harta kita, mau dengan jabatan, pangkat kita, kedudukan kita, tidak ada yang patut untuk kita sombongkan. Karena sejatinya kita ini adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Kalau bukan Allah yang menutupi kekurangan itu, maka ya kita ini layaknya apa namanya, nampaknya ya tidak pantas memasuki apa? Surganya yang penuh dengan kenikmatan. Seakan-akan begitu ya. Tapi ya demikianlah, kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diminta untuk memiliki rasa harap. Walaupun kita banyak kekurangan, tidak kemudian kita putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Ya, makanya kita memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa
merahmati kita, menyayangi kita, menutup aib-aib kita. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembahasan kita, masuk pada Ismullahil A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Ayo, antum bawa kitabnya? Dah. Ayo antum baca Arabnya. Yang Isma Rabbikal A'la, yang sabbih kan sudah ya. Ya. Coba qala al-muallif rahimahullah. Nah, wa qawluhu isma rabbikal a'la. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qawluhu isma rabbikal a'la. Qala ba'du mufassirin inna qawluhu isma rabbika ya'ni musamma rabbika li anna tasbiha laysa lil ismi bal lillahi nafsuhu walakinna as-sahih anna ma'naha sabbaha rabbuka dzakiran ismuhu ya'ni la tusabbihuhu bil qalbi faqat bal sabbihahu bil qalbi wal lisani sabbihu ya sabbihu bil qalbi wal lisani wa dzalika bi dzikri ismihi ta'ala. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم. نعم. فسبح باسم ربك العظيم. طيب, sampai di situ dulu. Apa nggih? Ini vibes ngaji kitabnya rada kental ini. Ini kalau kopinya kental ini. Ya. Jadi ya butuh sedikit apa katanya effort apa benar nggak ngomong saya effort. Ya. Baik, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan wa qawluhu, dan firman-Nya isma rabbikal a'la. Ini sebagian ahli tafsir mengatakan sesungguhnya firman Allah isma rabbika yakni musamma rabbika, ya, musamma rabbika. Jadi lianna tasbih lahu laisa lil ismi bal lillahi nafsihi. Jadi ketika kita mengucapkan tasbih subhanallah, ya, atau perintah di sini kita untuk mensucikan nama Allah, itu sebenarnya bukan hanya namanya saja. Jadi yang kita sucikan ya Allah itu sendiri. Jadi di sini kata-kata isma rabbika, nama Rabbmu, maksudnya bukan hanya sekedar namanya saja, tapi apa? Ya Allah itu sendiri. Ya, bal lillahi nafsi. Ya, zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya makna daripada sabbih isma rabbika, sucikanlah wahai Muhammad. Ini kan ingat kata-kata sabbih, redaksinya ini kata perintah untuk siapa? Satu orang. Secara khusus lafaznya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Namun secara makna umum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya. Jadi kita pun juga diperintahkan secara makna untuk mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mensucikan nama Allah, isma rabbika, nama Rabbmu. Maksudnya maknanya apa? Sabbih rabbaka. Sucikanlah Rabbmu. Paham ya? Jadi bukan hanya sekedar apa? Namanya saja, tapi apa? Ya. Zatnya. Sabbih rabbaka
dzakiran ismahu, sucikanlah Rabbmu dengan menyebut namanya. Coba kita ulangi. Makna sabbih isma rabbikal a'la, kata Syekh Utsaimin di sini apa? Sabbih rabbaka dzakiran ismahu. Sucikanlah Rabbmu dengan menyebut apa? Namanya. Ya. Jadi kalau kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka mensucikannya. Yani la tusabbihu bil qalbi faqat. Kalau kau mensucikan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya sekedar mensucikan dengan hati saja, bal sabbihu bil qalbi wal lisan. Sucikanlah Rabbmu ya, dengan hati dan juga dengan lisan. Ya. Hati mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan ya, apa yang diyakini, yang tertanam dalam hati, dan lisan mengucapkan ikut serta dalam bertasbih ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan apa? Subhana rabbiyal azim kalau pas ruku. Kalau pas sujud berarti subhana rabbiyal a'la. Sama seperti dalam perintah ayat ini. Sabbih isma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kalau di ayat 96 dari surat Al-Waqi'ah, yang itu menjadi bukti akan makna hal ini, Allah berfirman apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Subhana rabbiyal azim. Yani sabbih tasbihan maqrunan bismin. Ya. Sucikanlah dengan tasbih yang diiringi dengan mengucapkan namanya. Wadzalika li'anna tasbih Allah Ta'ala qad yakunu bil qalbi bil aqidah wa qad yakunu bil lisani. Karena tasbih mensucikan Allah itu bisa dengan hati, yaitu dalam bentuk aqidah, keyakinan ya, yang jazim ya, yang keyakinan yang mantap, dan bisa juga dengan lisan. Wa qad yakunu bihima jami'an, dan ya terkadang seseorang yang bertasbih ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu dengan keduanya secara bersamaan, dengan hati serta lidahnya, dengan lisannya, dengan hati serta lisannya. Wal maqsud an yusabbiha bihima jami'an. Ya, tentu maksud daripada sabbih isma rabbikal a'la, dan juga di surat Al-Waqi'ah fasabbih bismi rabbikal azim, kita diperintahkan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam aib dan kekurangan itu dengan hati dan lisan sekaligus. Ya, an yusabbiha bihima jami'an biqalbihi lafidhan bilisani. Bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu dengan hati, dengan menyertakan hati, dan juga melafalkan dengan lisan. Nah, wa qawluhu rabbika ar-rabb ma'nahu al-khaliqu al-maliku mudabbiru jami'il umur. Allah ta'ala wal khaliq wa huwa al-malik wa huwa al-mudabbiru jami'il umur, wal musyrikuna yuqirruna bidzalika wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Nah, baik, telah berlalu penjelasan tentang makna Rabb. Bahkan di awal kita masuk pada kajian tafsir ini di surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Di sana ada kata rabbil alamin, yang sering kita artikan hanya sebatas Tuhan. Tuhan itu kan identik yang disembah. Tapi padahal maknanya lebih dalam dari itu. Ya, makna Rabb itu bukan hanya sekedar Tuhan alam semesta yang disembah saja, Anda. Tetapi memang betul-betul Rabb alam semesta, yang makna Rabb itu di sini maknanya apa? Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir li jami'il umur. Rabb itu maknanya adalah yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur segala
urusan. Itulah makna Rabb. Ya. Siapa Rabb kita? Man Rabbuka? Itu pertanyaan dasar, dan itu pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam kuburnya. Itu kan pertanyaan. Mau setinggi apapun pendidikan seseorang, pertanyaan dasarnya itu, man Rabbuka. Kalau orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan gelagapan. Ya, gelagapan. Ya. Padahal itu pertanyaan anak TK. Tapi ya tadi, jangan sampai kita ya kita semua ya sudah jauh-jauh belajar tinggi ya, tapi kita tidak, na'udzubillah, kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang paling dasar itu, man Rabbuk, siapa Rabbmu. Kalau bagi orang yang senantiasa mengenal Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala, akan Allah mudahkan lisannya untuk menjawab Allahu Rabbuna, Rabbuna Allah. Nah, di sini ketika kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, kita rasakan makna daripada kata Rabb yang kita ucapkan. Apa makna Rabb? Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir li jami'il umur. Rabb itu adalah zat yang menciptakan, yang menguasai, serta yang mengatur segala urusan. Fallahu ta'ala huwal khaliq wa huwal malik wa huwal mudabbir li jami'il umur. Itu yang harus kita yakini sebagai seorang muslim, tidak sebagaimana yang dinyatakan oleh orang musyrik. Orang musyrik itu mereka pun kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, kata Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Mereka benar-benar akan mengatakan apa? Allah. Jadi orang musyrik pun mengakui, yuqirrun, mereka mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika ditanyakan kepada mereka, jika kau bertanya, kau menanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka pun benar-benar akan menjawab, mengatakan apa? Siapa? Allah. Tapi itu sekadar apa? Yang menciptakan saja. Ya, mereka mengakui bahwa yang menciptakan Allah, tapi tidak mau menyembahnya, tidak mau taat tunduk kepadanya, ya, tidak mau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengakui Allah itu sebagai pencipta saja tidak cukup. Yaitu ibaratnya masih pada taraf apa? Kalau tauhid itu masih apa? Rububiyahnya saja. Diambil dari apa? Rabb. Rububiyah itu diambil apa? Rabb. Hanya sebatas apa? Pengakuan, ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan, yang menguasai, ya. Amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr. Ini di surat apa? Yunus ayat 31. Ya, siapakah yang menguasai pendengaran, penglihatan? Siapakah yang menghidupkan siapakah yang menghidupkan dari yang sebelumnya mati dan mematikan dari sebelumnya hidup? Dan siapakah yang mengatur urusan? Fasayaqulun Allah. Lalu ya, maka mereka akan mengatakan siapa? Allah. Fahum yuqirruna bi anna Allah lahul mulk wa lahut tadbir wa lahul khalq. Mereka orang-orang musyrik itu mengakui bahwa Allah lah yang menguasai, ya, segala sesuatu. Allah lah yang mengatur semua itu, dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Lakin ya'buduna ma'ahu ghairah. Mereka disebut orang musyrik, ya. Walaupun mereka mengakui Allah lah yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengatur segala sesuatu,
akan tetapi mereka menyembah selain Allah. Mereka menyekutukan Allah, ya. Jadi orang-orang musyrik itu disebut musyrik bukan mereka yang apa? Sama sekali tidak menyembah Allah. Kalau itu jelas apa namanya kafir. Nah, musyrik itu dia mengakui Allah lah penciptanya, Allah lah yang menguasainya, Allah lah yang mengatur segala urusannya. Namun bersamaan dengan itu dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza minal jahl. Ini termasuk kebodohan. Kaifa tuqir bi anna Allah wahdahu huwal khaliq, ya, al-malik al-mudabbir lil umur. Bagaimana, ya, kau mengakui Allah semata yang dialah yang menciptakan, menguasai dan mengatur segala urusan, namun bersamaan dengan itu, ya, wa ta'budu ma'hu ghairah, ya, kau menyembah atau menyekutukannya, menyembah selainnya atau menyekutukannya. Idzan, jadi makna Rabb huwal khaliq al-malik al-mudabbir li jami'ul umur. Jadi makna Rabb itu adalah yang menciptakan, yang al-malik apa artinya? Yang menguasai, al-mudabbir yang mengatur segala urusan. Dan di sini ada poin pentingnya jamaah, wa kullu insanin yuqirru bidzalika yalzamuhu alla ya'budu illallah. Bagi setiap orang yang menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur segala urusannya, maka dia harus apa? Dia mengharuskan apa? Itu mengharuskan dia agar tidak menyembah kepada selainnya. Jadi tidak cukup hanya dengan tauhid rububiyahnya saja, tapi juga diiringi dengan tauhid uluhiyahnya. Karena tidak akan, ya, sempurna, ya, tauhid seseorang kalau hanya berhenti pada tauhid rububiyahnya. Kama tadullu alaihi al-ayat. Jadi saya yang baca ini. Tidak apa-apa ya, nanti dilanjutkan. Sebagaimana yang ditunjukkan banyak ayat, ya, seperti surah Al-Baqarah ayat 21. Ini ayat yang menjadi ayat perintah pertama dalam urutan Al-Quran, kan? Kalau kita kaji surat Al-Baqarah dari ayat yang pertama itu belum ada perintah, ya, baru di ayat 21 Allah berfirman, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Wahai sekalian manusia, yang diseru seluruh umat manusia, ya, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah, di sini Allah menyatakan qala u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, yakni la ta'buduna ghairah. Perintahnya di sini jelas. Beribadahlah kalian kepada Allah Rabb kalian yang menciptakan kalian. Yakni la ta'buduna ghairah. Janganlah kalian itu, tidaklah kalian itu, ya, di sini beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah beribadah atau menyembah kepada selainnya. Demikian. Al-a'la, al-a'la. Satu lagi, saudara. Al-a'la. Al-a'la min al-'ulu. Nah. Wa ulumullah azza wa jalla wa 'an ulum sifatin wa ulum dhatin. Amma ulum sifatin fa inna akmala sifatin lillahi azza wa jalla. Qala ta'ala wa lillahi matalul a'la. Wa amma ulum dhati fa huwa anna Allah ta'ala fawqa ibadihi istawa 'ala 'arsyihi. Wal insanu idza qala ya Allah aina yattaji ila as-sama'i ila fawqa na'am Allah jalla wa ala fawqa kulli shay'in istawa 'ala 'arsyihi. Idzan a'la idza qara'tuha fastash'ar fi nafsika anna Allah ta'ala 'alim bi sifatihi wa 'alim bi dzatihi. ولهذا كان الإنسان إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى. يذكر
Nah, yatadzakkaru bisufulihi huwa. Yatadzakkaru bisufulihi huwa li'annahu wal'an nazal. ما في الإنسان وعلى في الإنسان وجهه ومع ذلك يجعله في الأرض التي تداس بالأقدام. فكان من الحكمة أن يقول سبحان ربي الأعلى، يعني أن أنزه ربي الذي هو فوق كل شيء، لأني نزلت أنا أسفل كل شيء، فتسبح الله أعلى بصفاته، تسبح الله الأعلى بصفاته والأعلى بذاته، وتشعر عندما تقول سبحان ربي الأعلى أن ربك تعالى فوق كل شيء وأنه أكمل كل شيء في الصفات. Nah, cukup sampai situ. Barakallahu fikum. Ya, nanti kita jelaskan setelah kumandang adzan. Silakan. Adzan. Mana kata al-ala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah kita menyimak kumandang adzan salat Isya untuk menandakan masuknya waktu Isya, ya sedikit kita lanjutkan pembahasan tentang makna daripada kata atau firman Allah Subhanahu wa taala al-a'la. Yang kalau kita membahas kata al-a'la ini artinya kita sedang membahas salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, al-a'la. Yang sering kita artikan al-a'la itu artinya yang maha tinggi. Dan al-a'la itu sendiri diambil dari kata al-ulu yang artinya apa? Tinggi. Wa 'ulullah naw'an. Ini berarti sifat ya. Kalau ulu sifat ulu, Allah disifati dengan al-ulu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu al-a'la, yang maha tinggi. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi darinya. Dan uluwullah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Uluwus sifah wa uluwudz dzat. Ya, ketinggian dalam bentuk sifatnya, sifatnya tinggi, ulu. Wa ulu zat, dan memang zatnya tinggi. Zat Allah Subhanahu wa taala itu al-a'la. Kalau dari segi sifatnya, ya, sekali lagi kalau kita membahas sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu memperhatikan. Ya. Ini bukan dalam rangka menyamakan ketinggian Allah dengan ketinggian makhluk, tidak. Hati-hati kita menyamakan ketinggian Allah itu sebagaimana ketinggian kita makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi dalam Al-Qur'an kita di tafsir juz amma ini bukan hanya kali ini saja kita membahas apa yang menjadi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kesekian kali kita membahas nama, karena ini juga di antara yang dapat meningkatkan, menambah keimanan kita dengan apa? Dan menjadikan kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Nama dan sifatnya kan. Kita bahas ini jangan sampai kita menyamakan nama dan sifat Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifatnya kita makhluknya. Ya. Jadi ini justru di antara hal yang harus kita sucikan ya, dari Allah Subhanahu wa taala, apa? Menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya.
Dan memang di dalam penamaan beberapa sifat Allah itu sama dengan sifat makhluknya, akan tetapi meskipun secara nama penamaan sepertinya sama, namun hakikatnya itu berbeda. Jadi secara nama yang tinggi sama enggak? Ada makhluknya yang tinggi ya. Ada gunung yang tinggi, langit tinggi, gitu kan. Makhluknya juga dari segi penamaan ada kesamaan. Ya. Secara nama saja, tetapi hakikatnya berbeda. Jangan disamakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mendengar. Allah Subhanahu wa taala juga melihat, akan tetapi pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya berbeda dengan makhluknya. Walaupun secara nama penamaannya sama. Sama-sama apa? Sama-sama mendengar dan melihat. Ya kan? Samanya hanya pada penamaan saja, namun hakikatnya tidak boleh disamakan. Jangan disamakan. Penglihatan manusia itu terbatas, sangat terbatas. Demikian juga pendengaran manusia. Pendengaran makhluk itu sangat terbatas, ya. Namun berbeda halnya dengan penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, Sami'un Basir kan, dalam ayat laisa kamitslihi itu kan, wa huwas Sami'ul Basir, dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Pendengaran Allah itu meliputi segala sesuatu di alam semesta ini. Bahkan yang Allah Maha tahu apa yang ada dalam kita. Demikian juga penglihatan Allah, Basir, Allah Maha melihat. Penglihatan Allah itu tidak sama dengan penglihatan manusia yang sangat terbatas. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu, dan juga ilmunya juga meliputi segala sesuatu. Manusia berilmu, namun ilmunya ada batasannya, terbatas, Sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Ini sebelum kita lanjutkan ada faedah di sini. Ketika kita bahas sifat Allah, jangan sekali-kali kita menyamakan hakikatnya sebagaimana itu sifat yang melekat pada makhluknya yang penuh dengan kekurangan. Makanya di sini perintahnya sabbih isma rabbikal a'la. Nah, ada dua tadi. Uluwu sifah wa uluwu dzat. Jadi uluwu sifah, uluwullah dalam bentuk sifatnya, maka ini menunjukkan bahwa sifat Allah itu yang paling sempurna. Sifat tingginya Allah itu maha tinggi, dengan sifat kesempurnaan, akmalus sifat lillah. Sifat yang paling sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa amma uluwudz dzat, ketinggian Allah dalam bentuk zatnya, fahuwa anna Allah taala fawqa ibadihi. Zatnya memang di atas seluruh hambanya, mustawin ala arsyih, dan dia bersemayam di atas arsy-Nya. Namun sekali lagi hati-hati menyamakan bersemayamnya Allah sebagaimana duduknya makhluk. Ini bab yang sangat penting sekali, dan alhamdulillah kita sampai di surat Al-A'la. Sebagaimana namanya surat apa? Al-A'la. Ini bab yang sangat besar yang tidak sedikit orang yang tergelincir di dalamnya atau bahkan menyimpang akidahnya disebabkan gagal faham di dalam memahami kata Al-A'la di sini. Ketika sudah sampai pada uluwudz dzat ini, banyak sekali yang gagal faham di sini, sehingga akhirnya melenceng akidahnya, menyimpang pemikirannya. Kenapa? Tadi dia menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala
dengan makhluknya. Muncul penyimpangannya itu dari apa? Ketika dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya di bab sifat ini. Maka sebenarnya kata al-a'la ini kalau kita kupas, kita bahas, kita dalami, wah, kayaknya sampai subuh ini. Ya. Jadi sekali lagi ketika kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la seperti dalam sujud kita, ya, atau bahkan ketika seseorang itu menyebut zat Allah, ya Allah, ini yang diterangkan oleh Syekh Utsaimin, ya, dan itu waqi', realita adanya ketika seseorang menyebut ya Allah, dia mengarahkan pandangannya kemana? Dia memandang ke atas. Jadi secara fitrah ketika dia menyebut ya Allah, ini refleks spontan. Bahkan orang yang tidak mengakui Allah itu di atas pun, ya, dia mendongakkan atau mau menghadapkan wajahnya, ya. Kemana dia yatajih? Dia mengarahkan wajahnya kemana? Bahkan disertai dengan jari telunjuk yang menunjukkan ke atas, yang itu menunjukkan Allah itu maha tinggi. Yattaji ila sama, ila fawq, ke atas. Dia mengarahkan wajahnya, menghadapkan wajahnya, ya, mengarahkan telunjuknya kemana? Itu secara spontanitas, naluri seseorang ketika menyebut ya Allah, ya, gitu kan? Di mana Allah? Ya, apa jari yang di atas? Terserah apa yang di atas. Maksudnya apa? Allah. Ya. Ini sekali lagi secara naluri, secara fitrah manusia itu, ya, menyatakan bahwa Allah itu maha tinggi di atas. Ya, bersama yang di atas arsy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Namun demikian kadang karena pemikirannya, karena syubhatnya, lisannya mengingkarinya. Sedangkan tubuhnya atau sedangkan nalurinya itu, ya, menyelisih apa yang diucapkannya. Oleh karena itu, ini bab yang sangat besar, yang sangat penting untuk kita pahami dengan benar. Jangan sampai gagal faham. Idzan al-a'la, tatkala kita membaca sabbihisma rabbikal a'la, hadirkan rasa bahwa kita ini di bawah. Atau ketika kita dalam sujud kita, ya, mengucapkan ucapan dalam sujud kita, subhana rabbiyal a'la, maka kita hadirkan dalam benak kita, ya, hadirkan perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah zat yang maha tinggi. Ini kan kita bahas ulu zat kan. Hanya Allah lah yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi darinya. Dan semua makhluknya termasuk kita yang sedang sujud ini, kita menghadirkan perasaan yatadzakkar bisufulihi huwa. Dia merasakan kerendahan dirinya. Dia di bawah ini. Ya, karena saat seseorang itu sujud, ya, kan dia merendahkan diri dengan penuh kehinaan, ya, menghinakan diri dengan meletakkan wajah yang itu adalah anggota tubuh yang paling mulia dan letaknya di atas. Enggak ada kan wajahnya di bawah? Ada. Wajah itu di mana? Di atas. Dan itu anggota tubuh yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang manusia. Nah, ketika sujud, fa asyrafu ma fil insan wa 'ala ma fil insan huwa wajhuhu. Ya, tatkala seseorang itu sujud, wajah yang itu merupakan anggota tubuh yang paling mulia dan yang paling tinggi, wajah. Ya. Wa ma'a dzalika yaj'aluhu fil ard allati tudasu bil aqdam. Bersamaan dengan itu, dia jadikan anggota tubuh yang paling mulia, yang paling tinggi itu ditempelkan ke tanah, yang mana tanah itu, ya, yang diinjak gitu.
Kita meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia di tanah yang kita injak, yang diinjak oleh apa? Oleh kaki. Fakana minal hikmah, di sini ada hikmah. Apa bedanya antara hikmah dan ilmu, jemaah? Kalau orang berilmu belum tentu dia apa? Memiliki hikmah. Kalau orang memiliki ilmu belum tentu dia apa? Memiliki hikmah. Tapi kalau orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, pasti dia berilmu. Dia memiliki ilmu. Karena untuk meraih hikmah itu sendiri butuh ilmu. Dan makna hikmah itu apa, jemaah? Al-ilmun nafi' al-maqrunu bil amal salih. Ya, hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat yang diiringi dengan amal soleh atau yang membuahkan amal soleh. Itulah hikmah. Jadi kalau ilmu saja tidak membuahkan amal soleh, bukan ilmu nafi'. Ya sekedar pengetahuan saja mungkin gitu ya. Tapi itu belum menjadi sebuah hikmah. Hikmah itu kalau ilmu itu bermanfaat dan diiringi dengan amal soleh, membuahkan amal soleh. Itu makna hikmah. Sebagaimana juga makna hikmah lainnya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan juga dimaknai dengan apa? Al-basirah, al-fahm, was-sadad, wal-ra'yul hasan. Ya, jadi makna hikmah itu luas ya. Tidak hanya sebatas hikmah atau bijaksana itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan hanya sekadar itu, tapi apa? Al-ilmu nafi' juga. Ilmu yang bermanfaat. Makanya kita dapati tidak semua orang yang berilmu, yang memiliki ilmu, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah. Mohon maaf karena kita nyinggung hikmah. Jadi nanti kalau ingin mendapatkan kajian lebih terpinjamnya, nanti insyaallah di kajian tentang faedah kisah Luqman Al-Hakim ya insyaallah. Ya, nanti bisa diikuti di kajian saya malam Rabu ya. Selasa malam Rabu di Masjid Imam Syafi'i di Perumahan Latansa. Ya, fakana minal hikmah, termasuk di antara hikmah ketika kau mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maka maknanya apa? Unazzihu rabbi alladhi huwa fawqa kulli syai. Artinya atau maknanya aku mensucikan Rabbku ya, yang dia itu di atas segala sesuatu. Subhana rabbiyal a'la. Kita ucapkan apa? Apa? Subhana rabbiyal. Ucapan kita subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Artinya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, zat yang mana dia itu di atas segala sesuatu. Dialah Allah fawqa kulli syai, ya, di atas segala sesuatu. Li'anni nazaltu ana asfala kulli syai. Ya, karena sesungguhnya aku ini berada di bawah ya. Aku turun ke bawah, maksudnya merendah ya, dia di bawah segala sesuatu. Fatusabbihu Allah al-a'la bi sifatihi wal a'la bi dzatihi. Ya. Jadi kau mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah, artinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi ya, atau yang sifatnya tinggi, demikian pula zatnya yang maha tinggi. Jadi maha tinggi sifat dan zatnya. Wa tash'uru indama taqul subhana rabbiyal a'la, dan kau bisa merasakan tatkala kau mengucapkan subhana rabbiyal a'la, ini juga termasuk hikmah, adalah anna rabbaka ta'ala fawqa kulli syai', bahwasanya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala itu fawqa kulli syai', di atas segala sesuatu, wa annahu akmal kulli syai'in fi sifat, dan dalam sifatnya Allah itu sifatnya paling sempurna dari segala sesuatu. Begitulah pemaknaan daripada apa? Ucapan kita subhana rabbiyal a'la. Bahkan sering kita mengucapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya subhanahu wa ta'ala? Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang maha apa? Tinggi. Maha suci dan maha
tinggi. Iya kan? Jadi kita sering mengucapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya Subhanahu? Yang Maha Suci. Ta'ala yang Maha Tinggi. Sebagaimana kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Demikianlah hikmah yang bisa kita petik. Ya, supaya dapat menambah keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, agar kita di dalam beribadah itu betul-betul merendahkan diri kita, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dapat memberikan manfaat bagi kita, dan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.